Yang pertama, kita akan melakukan metode meramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil. Dan di sini sudah ada tabel yang merupakan penjualan susu dari PT IMAS selama 5 tahun yang terdiri dari N jumlah data tahun jualan X kuadrat XY. X kuadrat ini didapat dari nilai X yang dikuadratkan dan nilai XY-nya ini didapat dari nilai X yang dikalikan dengan jumlah jualannya. Kemudian kita jumlahkan. Rumus dari metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A plus BX dan nilai B-nya yaitu N sigma XY min sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nilai A-nya yaitu sigma Y dibagi N min B dikalikan sigma X dibagi N. Sebelum kita melakukan perhitungan metode kuadrat terkecil, kita harus mengetahui nilai B dan nilai A-nya. Dan di sini sudah diketahui nilai B yaitu 10 dan nilai A-nya yaitu 132. Kemudian kita melakukan perhitungan persamaan tren garis lurus untuk menentukan ramalan jualan tahun 2016 yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan nilai A-nya yaitu 132 dan nilai B-nya yaitu 10 dan X-nya yaitu 5 sama dengan 182 unit. Jadi ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil tahun 2016 atau tahun kedepannya yaitu sebanyak 182 unit. Metode kedua yang digunakan untuk meramalkan penjualan yaitu dengan metode momen. N merupakan dan di sini sudah ada tabel penjualan susu pada PT IMAS selama 5 tahun. N merupakan banyaknya jumlah data tahun jualan nilai atau nilai Y, nilai X variabel bebas atau variabel waktunya X kuadrat dan nilai XY. Perhitungan X kuadrat dan XY itu sama dengan perhitungan pada metode kuadrat terkecil. Adapun rumus dari metode momen yaitu Y sama dengan A plus BX sigma Y sama dengan NA plus B sigma X sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Dan di sini sebelum kita melakukan perhitungan dengan metode momen, kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya dengan dua cara yaitu cara eliminasi dan cara substitusi. Yang pertama cara eliminasi, kita harus mengeluarkan variabel A dan variabel B-nya sehingga variabel A atau variabel B-nya sama dengan 0. Dan di sini kita akan mengeluarkan variabel B-nya sehingga sigma X kita akan kalikan 3 yang nantinya variabel B-nya sama dengan sigma XY. Dan hasilnya yaitu 2760 dikalikan 3, 2280. 5A dikalikan 3 sama dengan 15A. Dan 10 dikalikan 3 sama dengan 30. Dan hasil A-nya 132. Dan kemudian kita mengeliminasi variabel B-nya itu caranya sama dengan ketika kita mengeliminasi variabel A-nya. Yang kedua yaitu cara substitusi. Cara substitusi yaitu kita akan melakukan persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertama kita lakukan itu untuk mencari nilai B-nya dan ketika kita sudah menemukan nilai B-nya adalah 10, kemudian kita akan masukkan ke dalam persamaan yang kedua yaitu 5A plus B10 sama dengan 760. 5A plus 10 B-nya yaitu 54 dikurangi 0,333A sama dengan 760 dan nilai A-nya sama dengan 132. Untuk perhitungan persamaan tren garis lurus sama dengan Y sama dengan A plus B kali X. Untuk tahun 2016 berarti X atau variabel bebasnya yaitu 5 karena pada tahun 2015 variabel waktunya yaitu 4. Jadi variabel waktunya pada tahun 2016 adalah 5. Ramalan jualan tahun 2016 atau tahun kedepannya yaitu 132 merupakan nilai A plus B adalah 10, X-nya yaitu 5 sama dengan 182 unit.
Di sini saya akan menjelaskan tren eksponensial diubah. Nah, misalkan selama 6 tahun jualan ini sebagai berikut. Tahun pertama ini jualannya 1. Lalu berdasarkan data ini, kita disuruh untuk menghitung ramalan jualan tahun ke-7. Nah, 3 titik yang dipilih diganti dengan memilih jualan tahun 1, yaitu X sama dengan 0. Tahun 3, X sama dengan 2. Tahun 5, X sama dengan 4. Nah, untuk menghitung ramalan jualan menggunakan tren eksponensial diubah, kita dapat menggunakan rumus B kuadrat A, K, Y. B kuadrat ini rumusnya seperti ini, Y3 min Y2 per Y2 min Y1. Ini kita mengambil data dari sini, lalu kita tinggal memasukkan. Yang A sama dengan Y2 min Y1 per B kuadrat min 1. Nah, sama menghitungnya seperti ini, kita tinggal memasukkan data yang ada di tabel. Yang K itu rumusnya Y1 min A, yang Y itu rumusnya K plus AB pangkat X. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang standar kesalahan peramalan atau yang disebut dengan SKP. Dalam analisis tren ada 2 metode yang dapat digunakan untuk ramalan jualan, yaitu metode tren garis lurus dan metode tren bukan garis lurus atau biasa disebut dengan metode tren garis lengkung. Untuk menentukan metode mana yang paling sesuai dari kedua metode tersebut, maka digunakan standar kesalahan peramalan atau SKP. Nilai SKP yang terkecil akan menunjukkan bahwa peramalan yang disusun tersebut mendekati kesesuaian. Nah, rumus SKP-nya ini seperti berikut. SKP sama dengan akar sigma X min Y kuadrat dibagi N min 2. Nah, di sini ada contoh data SKP tren garis lurus. Nah, dicari SKP-nya ini ketemu 3,16. Nilai dari akar 30 ini diambil dari jumlah X min Y kuadrat. Dibagi N. N itu jumlah datanya ada 5. 5 min 2 sama dengan 3. Jadi akar 30 dibagi 3 sama dengan 3,16. Yang kedua, ada SKP tren garis lengkung. SKP tren garis lengkung itu rumusnya SKP sama dengan akar sigma X min Y kuadrat dibagi N min 2. Sama rumusnya. Lalu kita tinggal memasukkan. Ini data-data ramalan jualan ini didapatkan dari tabel yang ada di makalah ya. Ini jumlah dari X min Y kuadrat yaitu 22,8579 dibagi 3. 3 ini berasal dari N min 2. Jumlah data min 2 sama dengan 3. Hasilnya yaitu SKP tren garis lengkung 2,76. Jadi, dengan metode tren garis lurus nilai SKP 3,16 lebih besar daripada dengan metode tren garis lengkung yang mempunyai nilai SKP 2,76. Oleh karena itu, dengan metode tren garis lengkung lebih sesuai untuk ramalan jualan susu PT IMA. Jualan susu PT IMA selama 5 tahun bila dibuatkan scatter diagramnya itu ada di PowerPoint selanjutnya. Oke, terima kasih.